Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kuku Official. Oke, kali ini saya akan bahas hal simpel tapi penting, yakni pemanasan motor injeksi khususnya Honda Fit tahun 2018. Nah, kalau kalian masih punya motor seperti ini, ayo kita bahas sama-sama biar kalian gak salah kaprah soal pemanasan motor kayak gini. Meskipun motor Fit tahun 2018 ini menggunakan sistem injeksi, tapi pemanasan tetap gak kalah penting ya, karena tujuannya adalah agar oli tersirkulasi ke seluruh bagian mesin motor agar motor mendapatkan performa terbaik saat perjalanan pertama kali setelah dipanasin. Meskipun motor Fit ini terbilang motor injeksi, tapi dia masih ada ininya ya, kickstarternya. Jadi kalau saya pribadi ini lebih prefer saya pemanasan itu menggunakan kickstarter seperti ini guys. Berapa lama sih untuk pemanasan motor ini? Pemanasannya cukup 1-3 menit saja ya, karena motor ini sudah menggunakan sistem injeksi yang cukup canggih guys. Dan kalau kalian sudah penggunaannya harian, setiap hari kalian buat kerja, setiap hari kalian buat kegiatan motor ini, meskipun 1 menit itu cukup ya, kecuali kalau kalian diamkan selama 2 hari itu maksimal 3 menit itu lebih baik guys. Hal yang salah kaprah adalah kebanyakan orang itu saat kita manasin motor itu banyak yang digas-gas ya. Nah itu bahaya banget guys, karena apa? Karena kalau sisi mesin masih dingin, itu klep sama piston itu belum terlumasi sempurna ya, jadi itu kedepannya itu jangka panjangnya bisa merusak klep dan pistonnya ya. Jadi pastikan kalian biarkan seperti ini dan diamin aja ya sampai kurang lebih 1-3 menit tadi. Posisi saat kita panasin motor, pastikan kalian juga perhatikan ya suara yang dihasilkan ini apakah ada suara yang kasar apa enggak. Kalau yang ada suara kasarnya berarti ada sesuatu yang enggak beres, dan kita perlu cari tahu untuk kita tes ke bengkel ya. Kalau misalnya kalian dari praktisnya aja, kalian langsung ke bengkel aja buat cari permasalahan yang ada di sini ya. Selain pemanasan itu penting, kalian juga cek ya, rajin-rajin cek kondisi oli dan juga aki ya guys ya. Nah kalau aki itu biasanya kalau kita starter itu dia starternya mulai gak kuat, itu berarti akinya udah mulai beres. Sedangkan kalau oli, kalian perlu cek di odometer sini. Nah kalau kilometernya itu misalkan terakhir kalian ganti oli itu di 1000 km, pastikan di 3000 km kalian ganti oli ya, karena untuk jarak olinya sendiri itu kurang lebih 2000-an. Kalau saya pribadi sih di 2000 saya ganti guys, jadi agar olinya itu tetap dapat oli yang terbaik buat mesin kita. Oke, itu dia tadi tips yang bisa saya berikan saat kita manasin motor seperti ini guys. Kalau kalian punya tips ataupun juga trik tertentu untuk manasin motor ya, kalian tulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng ya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih ya, jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.